Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar semua, kembali lagi bersama saya yang akan menjelaskan pelajaran muthola'ah kelas 5 hari ini sesuai request yang ada di YouTube ya, yaitu judulnya Tanazu'ul Baqa. Ini sesuai dengan silabus Al-Muqarrar TMI atau KMI Gontor ya. Kitabnya juga dari Gontor seperti ini. Karangan Al-Ustadz Abdul Fattah Sobri wa Ustadz Ali Umar. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau berdua. Kalau yang memegang buku seperti ini, covernya seperti ini, nah itu ada di halaman As-Sofhah, Tahu As-Sofhah Al-Khomisah Asyar, halaman 15 ya. Kalau yang covernya tidak seperti ini juga insya Allah sama, itu terbitan lama, insya Allah sama, isinya hanya mungkin beda halamannya saja. Silahkan dibuka, judul yang sama yaitu Tanazu'ul Baqa. Nah, ini sekedar informasi kalau minggu lalu kita sudah upload yang di request juga yaitu judul At-Tarikh As-Sani. Ini berkenaan dengan para sejarawan dunia. Di sini membahas tentang sejarawan-sejarawan ternama. Nah, kemudian setelahnya itu ada yang request judul kali ini. Nah, Tanazu'ul Baqa, Tanazu'ul Baqa ya, Tanazu'ul Baqa. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Nabda darsana al-yaum biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini PDF-nya akan saya share di description ya. Bisa di-download seperti biasa. Berikut juga mufradatnya ada. Tanazu'ul Baqa. Tentang apa ini pelajaran kali ini? Nah, tanazu' itu adalah tajadul ya, pertikaian, perselisihan, permusuhan. Al-baqa itu eksistensi, keberadaan. Jadi ini adalah kiranya mengenai pertikaian, perselisihan, permusuhan eksistensi, permusuhan keberadaan, atau siapa sih yang lebih eksis gitu. Kira-kira seperti itu ya. Maksudnya pertikaian yang tiada henti untuk apa namanya? Untuk mempertahankan eksistensi gitu. Nah, di sini secara garis besar ya saya jelaskan dulu bahwa di Tanazu'ul Baqa ini memang seperti yang diucapkan oleh para yang request ya di komen ini soalnya agak sulit dipahami gitu katanya. Oke, memang ini ya Tanazul Baqa agak sulit Ustazah katanya. Mungkin memang sekilas agak sulit. Tapi insya Allah jika ditelaah pelan-pelan, dibaca pelan-pelan, dipahami pelan-pelan, insya Allah kesulitannya tidak begitu berarti. Karena secara garis besar ini banyak kalimat-kalimat yang isinya atau maknanya itu adalah takbir atau maknanya adalah pengibaratan. Jadi bukan makna hakiki. Nah, insya Allah tidak sulit. Kita mulai saja ya. Ini masih berkaitan dengan sejarah. Sejarah apa kira-kira? Oke, kita mulai ya. Idza nadhara al-aqilu fi ma haulahu nadhara al-hakimi. Ya, apabila seorang akil, seorang yang berakal, nadhara, dia melihat, memandang fi ma haulahu, apa yang terjadi di sekitarnya, nadhara al-hakimi, dengan pandangan, dengan kacamata, dengan cara pandang hakim, orang yang bijaksana, ya, dia memandang segala sesuatu dengan bijaksana, ya. Hakim itu dari kata hakama, alias bijaksana. Ra'a a'lamal harbi khafiqatan fauqa kulli nabtataini fi tal'ah. Maka dia melihat bendera-bendera a'lam itu royah ya, sebagaimana yang ada di mufradat ini bisa dicek nanti jika sudah di-download. Tanazu'ul Baqa a'lam. Nah, a'lam jamak min alam alias royah, bendera ya. Maka dia bisa melihat bendera-bendera harb, bendera peperangan khafiqah, berkibar-kibar fauqa kulli nabtataini, di atas setiap nabtah. Nabtah itu nabat, di atas setiap dua pohon. Nabtataini, dua pohon ya, fital'ah, dua pohon di ngarai. Tal'ah itu ngarai. Ngarai itu apa sih? Nah, ngarai itu yang seperti ini mungkin ya, biar lebih jelas saya share fotonya. Nah, tal'ah itu ngarai atau tebing yang di bawahnya ada sungai mengalir. Nah, seperti ini. Nah, jadi ibarat nabtata ini ibarat dua pohon yang di atasnya ada bendera peperangan berkibar ya. Dua pohon
Fi tal'ah, oh maaf ada suara anak saya nangis ya. Thairi fi tal'ah, jadi dua dua pepohonan yang, di, ngarai gitu ya, dan di atasnya ada bendera perang. Maksudnya apa? Terlihat benderanya tuh berkibar-kibar meskipun ada pohon yang menaungi, ngarai tadi gitu ya. Kita lanjut dulu insyaallah paham. Jadi, pahami maknanya dulu ya. Nabtataini itu pepohonan, dua pohon ya, fi tal'ah, tal'ah itu ngarai, dua pohon di ngarai yang di atasnya ada bendera peperangan yang berkibar. Maksudnya apa? Terlihat gitu. Ada peperangan. Wa fawqa kulli ta'iraini fi kinnin. Dan juga di atas kulli ta'iraini, setiap dua burung yang terbang fi kinnin. Kinnin itu tempat naungan, tempat persembunyian yang tertutup. Maksudnya apa? Jadi burung saja, dua burung yang bersembunyi di dua tempat tertutup itu masih bisa berselisih gitu. Wa kulli syataini ala marbidin. Dan juga kulli syatah. Syatah itu kan domba ya. Dan juga di setiap dua domba ala marbidin. Marbin itu tempat menggembalanya, tempat digembalakan domba itu. Bahkan dua domba pun masih bisa berselisih, bertikai, berebutan makanan mungkin ya. Wa kulli jawadaini, bahkan kulli jawadaini, dan juga jawadun itu hison. Mana tadi? Hilang. Jawad. Ini dia. Jawadun itu hisonun. Jawada ini berarti dua kuda. Dua kuda, di setiap dua kuda ala madwadin. Madwad ini afwan. Madwadin, ya betul. Madwad ini adalah, kalau yang pernah ke kandang kuda mungkin tahu ya, tempat makan yang ada di dalam kandang kuda itu namanya palungan. Nah, palungan itu madwad. Seperti apa ini gambarnya, saya kasih lihat juga ya agar lebih paham. Nah, seperti ini, madwad. Madwad, tempat makan kuda, palungan namanya ya, di dalam kandang kuda. Nah, jadi diibaratkan dua kuda saja itu bisa berselisih ya. Kulli jawada ini ala madwad ya, ala madwadin, di dalam kandang kuda, di atas tempat makannya itu dua kuda bisa berselisih. Wa baina jami'it tabaqat, dan juga di antara seluruh lapisan-lapisan, tingkatan-tingkatan fil hay'ah al-ijtimaiyah, dalam setiap perkara sosial. Hay'ah itu umur, perkara, urusan, ijtimaiyah itu sosial, bermasyarakat. Ya, jadi di atas ini yang tadi disebutkan nabtataini, to'iroini, syataini ya, dua tumbuhan, dua burung, dua domba, ya, kemudian jawadaini, hisonaini, dua kuda, itu pengibaratan saja. Diibaratkan bahwa segala sesuatu yang berpasang-pasangan, sesuatu yang sudah ada dua itu bisa terjadi perselisihan antara keduanya. Gitu ya. Ini bahasa ibarat, bukan bahasa yang mudah dipahami memang mungkin ya, tapi bisa dipahami jika dicerna pelan-pelan gitu ya. Nah, kemudian ini juga fil hay'ah ijtimaiyah, di setiap perkara sosial, perkara bermasyarakat. Contohnya ulama wa juhala, orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Alim ini jamak dari alimun, alimani ulama, jahilun jahilani juhala ya. Kemudian suqah wa a'yanan. Suq kalau tidak pakai tak marbutoh itu artinya pasar. Tapi kalau suqah pakai tak marbutoh itu artinya rakyat jelata. Jadi antara rakyat jelata dengan a'yanan. A'yanan itu dari kata ain, orang yang terpandang. Jadi antara rakyat jelata dengan orang yang terpandang itu bisa terjadi perselisihan, tanazu', mulukan wa abidan, antara raja dengan para hambanya ya. Raja-raja dengan para hamba itu bisa terjadi perselisihan. Agniya wa fuqara, antara orang kaya dengan orang-orang fakir. Mutamaddinin, eh, mutamaddinin ya, orang-orang beradab, antara orang beradab dengan mutawahishin. Mutawahishin itu wahish, orang yang kejam ya, antara orang yang beradab dengan orang yang kejam. Rijalan wanisaan, di antara laki-laki dan perempuan. Kibaron wasigoron, orang yang
besar, yang berumur, yang dewasa, wasighoran, dan orang yang masih kecil. Bal, nah ini kalau bal dalam bahasa Arab bisa dua makna ya, bisa berarti tetapi, bisa berarti juga bahkan. Nah, di sini lebih tepatnya bahkan. Bal bainal adyan al-mukhtalifah. Bahkan di antara agama-agama yang berbeda, ya, wal aro al falsafiyah, dan di antara pendapat filosofi, wal madzahib al ilmiyah, dan juga di antara pandangan-pandangan atau mazhab-mazhab ilmi, pandangan ilmiah, ya, teori-teori ilmiah, wa bainal lughat, di antara berbagai macam bahasa, wal adat, berbagai macam adat, wal istilahat, dan juga banyak istilah-istilah, itu bisa saja terjadi perselisihan di antara semua itu. Bal, bahkan bainal awatif. Awatif itu atfun, emosi, perasaan. Wal madarik. Madarik itu persepsi atau lebih ke logika. Jadi antara persepsi dengan emosi itu bahkan kadang terjadi perselisihan gitu ya. Fal wujud kulluhu harbun afwan fal wujud kulluhu harbun fi harbin fi harbin. Maka semuanya bentuknya itu, wujudnya itu tidak jauh dari harb, selisih, perang, ya, pertikaian, fi harbin, dalam sebuah pertikaian, fi harbin, kemudian bertikai lagi, ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu rentan, riskan untuk terjadi perselisihan jika sudah ada dua bagian, gitu. Istilahnya kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Wa idza a'adna an-nazar fi tarikhid dual. Nah, apabila apabila kita kembalikan nazar, pandangan kita fi tarikhid dual, kepada sejarah bangsa-bangsa, tarikhid dual, sejarah bangsa-bangsa, ra'aina halaqat tanazu' mutawaliyah. Maka kita melihat halakot. Halakot itu, nih kita bisa lihat ya mufradatnya, jika diragukan ada di sini bahasa Arabnya. Jika masih ragu juga buka kamus bahasa Indonesia. Halakot, jama' min halakoh. Kullu syai'in istadaro. Segala sesuatu yang istadaro, berputar, bukan berputar, apa ya, berbentuk dauroh, berbentuk lingkaran, istadaro ya. Jadi halakot itu segala sesuatu yang berbentuk berputar atau melingkar, nah itu halakot. Jamaknya halakot, mufradnya halakoh, ya. Makanya ada istilah ikut halakoh yuk, ikut halakoh. Nah itu halakoh itu istilah identik dengan berkumpul kemudian melingkar. Nah itu makanya dari kalimat halakoh ya. Ro'aina halaqatut tanazu' mutawaliyah. Nah, jika kita kembalikan pandangan kita kepada sejarah-sejarah bangsa, kita melihat halaqatut tanazu', perputaran atau lingkaran tanazu', perselisihan mutawaliyah yang terus-menerus, berturut-turut, continue. Wadual, nah maka bangsa-bangsa itu fi su'udin, kadang di atas berjaya, wahubutin, kadang juga di bawah sengsara gitu ya. Jadi silih berganti. Nah, kemudian selanjutnya fajrit tarikh. Nah, di awal fajrun itu zuhurun ya, munculnya, di awal munculnya sejarah, kanat daulah al-misriyah qabidah ala zimamil ahkam. Nah, di awal munculnya sejarah, bangsa-bangsa Mesir itu kanat daulah al-misriyah qabidatan. Itu dari kata qabado ya, memegang erat. Qabidah ala zimam itu memegang erat kendali al-ahkam, al-umur. Jadi awal munculnya sejarah, bangsa-bangsa Mesir itu mereka memegang kendali terhadap berbagai macam perkara fil alamil mutamaddin, ya, di negara-negara yang beradab, ya, di dunia-dunia yang dunia-dunia yang beradab gitu. Maksudnya yang di negara-negara yang ketika itu sudah maju gitu. Mesir itu memegang kendali atas semua itu. Wa kanat inuha wa aswaquha wa madarisuha ka'batal kusyad. Nah, ketika itu Mesir ya, bangsa Mesir itu madain jamak min Madinah, kota-kotanya, wa aswaquha, pasar-pasarnya, wa madarisuha,
sekolah-sekolahnya, tempat belajarnya Ka'batal Qusad. Ka'bah itu pusat, Qusad itu dari kata qasid, maksud, orang yang memiliki maksud. Maksudnya apa? Jadi pusat perhatian ketika itu, ya. Bangsa Mesir itu pusat peradaban, pusat perhatian. Wa naj'atar ruwad. Naj'ah itu sumber, ya, masdar. Ruwad itu rawidun, para pelopor, para pencetus, para apa namanya, eh, yang para ahli yang muncul pertama kali. Nah, itu sumbernya itu dari Mesir, dari kebangsaan Mesir gitu ya. Naj'atar ruwad itu maksudnya. Watalat rabbatul mamalik wal ansor. Nah, sampai akhirnya Mesir itu menjadi rabbatul mamalik. Puncaknya mamalik, mamluk, puncaknya kerajaan-kerajaan, wal amsor, dan juga pusat puncaknya perkotaan. Maksudnya apa? Mesir itu pusatnya eh, kerajaan di seluruh dunia, dan juga al amsor pusatnya peradaban kota-kota di seluruh dunia, ya. Hatta barozat ila alamil wujudi ad-daulatu al-asyuriyah. Nah, di sini kita garis bawahi ya, sampai barozat. Nah, hatta barozat ini bisa dibalik agar lebih mudah dipahami. Hatta barozat ad-daulatul asyuriyah ila alamil wujudi. Maksudnya begitu ya. Sampai barozat, zoharot, muncullah ya, ila alamil wujudi, ke permukaan dunia, maksudnya muncullah di hadapan dunia ini ya, di dunia ini akhirnya muncullah daulah bangsa-bangsa al-asyuriyah. Siapa bangsa Asyuriah ini? Nah, kita harus tahu dulu ya. Kita tandai dulu, kita sampai sini. Nah, kita buka Al-Asyuriyah, ini dia. Nah, Asyur ya. Asyur hiya hadaratun qamat fi madinati Asyur fi syamali bilad ma bainan nahraini. Nah, kalau bingung di sini bisa dicari terjemahnya. Nah, mau pakai bahasa Inggris ya, bahasa Belanda, Perancis, Indonesia sajalah ya, biar kita mudah. Nah, ya, Asyur atau Assyria adalah suatu kerajaan atau kekaisaran yang berpusat di hulu Sungai Tigris, Mesopotamia, Irak. Ya, sampai situ dulu ya, kira-kira nanti kita perluas lagi maknanya. Nah, allati nasya'at fi Ninawa, yang mana bangsa Asyur ini ya, munculnya, nasya'at, adanya, wujudnya pertama kali itu di daerah yang bernama Ninawa. Ini kalau pernah mendengar kisah Nabi Yunus dimakan ikan paus, nah itu Nabi Yunus itu berdakwah di daerah Ninawa. Nah, ini dia kotanya. Jadi bangsa Asyur ini muncul di daerah yang dulu didakwahkan oleh Nabi Yunus gitu ya, Ninawa. Ingin lebih jelasnya lagi? Oke, kita buka Ninawa. Nah, ini dia Ninawa. Nah, seperti ini ya. Bingung bahasa Arabnya? Tidak usah bingung. Silahkan dibuka, banyak sekali bahasa terjemahannya ya. Kita buka bahasa Indonesia saja. Nah, oke, adalah kota kuno yang disebut kota yang luar biasa agung dalam kitab Yunus. Kota ini terletak di tepian timur Sungai Tigris dan merupakan ibu kota kerajaan Assyria purba. Nah, ini ya, sekiranya nanti ingin lebih tahu bisa dibuka lebih lanjut ya. Oke. Wamtaddat syarqan wa ghorban, dan kemudian imtaddat itu yakunu madan, yakunu tawilan, alias bangsa Asyuria ini kemudian memanjang alias memperluas kekuasaannya. Kemudian menyebar kemana-mana, syarqan wa ghorban, mulai dari timur ke barat, wasyimalan, mana tadi ini? Oh ya, wasyamalan wa januban, bahkan dari utara ke selatan. Hatta ihtakkat bidaulah al-Misriyah, sampai akhirnya bergesekanlah ya, bertemulah, mulai bertikailah dengan ad-daulah al-Misriyah, dengan bangsa-bangsa Mesir yang tadi menjadi Ka'batul Qusad, Naj'atar Ruwat, dan lain sebagainya. Ya, kemudian apa yang terjadi antara Mesir dengan Asyuriah tadi? Fa'aumadhu bainahuma syarrul harbi. Nah, kemudian berkedip, aumadho itu aslinya adalah berkedip ya. Tapi di sini mungkin bukan berarti berkedip mata, tapi
mulailah terjadi ya di antara keduanya, huma ini kembali ke Mesir dan Assyria ya, syararul harbi, mulai terjadi percikan peperangan. Wasta'arat niranul ma'arik. Ista'arat itu artinya adalah ini apa namanya? Ista'arat itu kalau api itu apa ya istilahnya? Berkobar. Ista'arat ya, ista'arat itu niron dan jamak dari nar, narun, naroni, niron. Berkobarlah api-api ma'arik itu ma'rukah, perperangan. Api-api peperangan antara Mesir dan Syria tadi. Ya, bukan Syria, maksudnya Assyria ya. Beda antara Syria dengan Assyria. Oke, lanjut dulu. Perbedaannya apa? Kalau Syria itu yang sekarang disebut Syam, itu Syria diantaranya ya. Kalau Assyria ini yang kita pelajari sekarang. Oke, hatta injalat an fauzil Asyuriyin. Nah, sampai injalat itu artinya iftatahat, iktasyafat, terbukalah ya, an fauzil Asyuriyin, kemenangan terhadap bangsa Assyria ini. Jadi Mesir semakin lemah, bangsa Assyria semakin kuat ya. Mana ini tadi? Ini ya. Fa'ajlauhum an rubu'i Asia. Ajlauhum bimana akhrajuhum. Sampai akhirnya bangsa Assyria ini mengusir, mengeluarkan orang-orang bangsa Mesir ini an rubu'i Asia hingga ke seperempatnya Asia. Ya, wahallu mahallahum. Kemudian mereka akhirnya menguasai ya, menempati menguasai tempat-tempat X atau bekas dari bangsa Mesir ini. Ilan nuhudi madiyin biqiyadati Kiksaris. Kiksaris kalau di kitab ini ya, Kiksaris ya. Kiksaris ya. Ilan nuhudi itu maksudnya sampai kebangkitan Madiyin, bangsa mereka secara madani ya, secara modern, biqiyadati Kiksaris, dengan pimpinan di bawah pimpinan Kiksaris. Siapa ini Kiksaris? Ini dia. Jika ingin kenal lebih lengkap, nah, maaf, bukan di sini. Salah juga, mohon maaf. Oke, inilah ya, tidak apa-apa kita buka. Kiksaris di sini juga bisa. Nah ya, mulukun min mulukil harbil asyurin. Salah satu raja ketika peperangan al-Asyuriyin. Peperangan yang bangsa Asyur tadi. Jika ingin lebih lengkapnya lagi, nah ini dia. Ya. Nah, disebutkan kalau bahasa kitanya ini Xerxes ya. Xerxes. Jika ada yang tahu cara pembacanya dengan tepat, silahkan komentar. Tapi sementara saya bisa membacanya Xerxes. Siapa beliau? Beliau adalah ini dia adalah raja kaisar Iran dan Firaun Mesir, salah satu Firaun Mesir ya. Dan kemudian beliau adalah putra dari Darius I, bla 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 bla. Dan pasukannya ini dia. Terkenal dalam sejarah barat karena invasinya ke Yunani pada 480 SM ya. Pasukannya untuk sementara menguasai daratan Yunani bla 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 sampai ke Nah, ini dia. Xerxes berhasil menumpas pemberontakan Mesir dan Babil. Babil di sini maksudnya Babilonia. Nah, ya, jika ingin tahu seperti apa mapnya, nah ini. Ya, ini di sini ada keterangan yang warna hijau gelap ini adalah Assyrian Empire, ya, pada tahun 824 sebelum Masehi. BC itu SM ya, sebelum Masehi. Berarti baru sekitar sini saja. Kemudian di bawah Xerxes, di bawah kekuasaan Xerxes melebar meluas sampai di Egyptian. Nah, nih ya, bangsa Mesir ini kalah akhirnya dikuasailah oleh Assyrian tadi. Ya, ini pada tahun 671 BC. Ya. Oke, kira-kira sampai situ dulu karena ini kita lihat sudah 24 menit ya. Masih ada sekitar setengah halaman lagi karena di buku pun ini kita baru satu lembar bolak-balik ya. Jadi masih ada satu lembar lagi. Insya Allah setelahnya ini kita akan berkenalan dengan Alexander the Great. Ya, Alexander Agung. Ini ada campur tangan Alexander Agung dalam pertikaian antara Mesir dengan Assyria ini. Ya. Idza ladaikum soal, mohon maaf saya terbiasa pakai damir kunna. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di komentar.
Jika ada yang berbeda pendapat, silahkan komentar pula, barangkali apa yang saya pelajari kurang tepat, bisa jadi ya, karena, al-lisanu mahallul khata'u wan nisyan. Asykurukum syukran katsiran, terima kasih banyak sudah menyimak. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu kelanjutannya.